Diperlihatkan di sini ada pedang besar Xiaoyan dan tentu saja bentuknya yang berbeda. Dah, ini dia yang keren nih, teratai api ya. Nah, kalau dilihat dari perwajahan ini hampir mirip dengan versi Xiaoyan di season keempat atau tiga ya. Kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dangu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sombluan yang masih menonton anime. Pada video kali ini ada update menarik yang bikin admin sedikit terpancing untuk membuat konten. Beberapa hari ini malas bikin konten. Jadi ada beberapa hal menarik yang di update dari Betul Heaven dan juga The Great Ruler. Tentunya sih The Great Ruler sih yang mengupload, tiada lain kalau bagi teman-teman para Betul Heaven lovers. Kalian pasti sudah melihat penampilan terbaru dari Kaisar Api Xiaoyan atau Yandi ya di sini. Di Great Ruler episode terbaru ada kilasan kilasan perkenalan dari Kaisar Api versi The Great Ruler. Dan tentu saja versi The Great Ruler ini adalah versi di mana nanti Xiaoyan sudah menjadi Daudi dan ada di benua seribu besar ya. Dilihat dari penampilan awalnya ini, di posternya diperlihatkan Xiaoyan dengan rambut panjang dengan kuat yang mendominasi dan juga pedang besarnya yang memang terlihat di sini sedikit berbeda ya dibandingkan dengan Battle Heaven versi animasi saat ini ya. Kenapa berbeda ya? Tentu saja karena kepemilikan dari hak cipta juga berbeda. Jadi The Great Ruler ini dibeli kembali oleh Tianchen Tudor, petulis atau author dari Battle Heaven. Dan dari trilogi Battle Heaven tentu saja The Great Ruler adalah trilogi puncak ya, di mana Xiaoyan nanti juga akan tampil di sini. Dan menariknya di episode terbaru kemarin ini diperlihatkan penampilan dari Xiaoyan. Seperti apa sih penampilan dari Xiaoyan ini? Kalian bisa lihat di postingan terbaru ini dari tim produksi ya. Nah, sebelum kita lihat nih tim produksi, tim seni dari Yandi Kaisar Api yang penuh detail. Tim produksi di sini mengupload beberapa postingan di mana mereka memposting beberapa gambaran dari Xiaoyan versi dengan api di belakangnya dan juga versi mungkin ini sewaktu Xiaoyan melakukan awal perjalanan ya. Sepertinya ini awal-awal Xiaoyan masuk ke dunia seribu besar, karena di sini belum ada ornamen api di belakangnya ini. Kemungkinan ini awal-awal Xiaoyan yang merupakan Daudi masuk ke dunia seribu besar. Di sini juga ada detail dari pakaiannya, cukup menarik. Dan di sini ada postingan keduanya, tapi nggak bisa terjemahkan langsung ya. Teman-teman bagi yang bisa menerjemahkan silahkan. Di sini penampilan dari Buddha Angel Lotus ya, andalan dari Xiaoyan dengan versi mungkin ini versi yang lebih kuat ya, dimana bukan hanya 24 api surgawi di Battle Heaven yang dibuatkan teratai api ini, tapi ini juga api-api yang Xiaoyan dapatkan nanti setelah memasuki benua seribu besar ya. Di sini perlihatkan juga penampilan dari kekuatan api Xiaoyan yang mendominasi sebagai Kaisar Api. Juga ya mungkin ini ya, melawan iblis-iblis yang ada di benua seribu besar ya. Ini kekuatan teratai apinya terlihat eksplosif ya. Keren. Oke, di sini ada cuplikan dari animasinya. Kita akan lihat. Kalaupun ini nanti dihapus berarti kena copyright ya. Oke, teman-teman kita tonton aja. Ini episode terakhir ya, akhir dari ya biasalah gombalan dari Muchen terhadap Luo. Nah, setelah ini kalau tidak salah penampilan dari Xiaoyan. Nah, ini dia masuk lotnya. Potong-potong aja ya. Ini diperlihatkan di sini ada pedang besar Xiaoyan dan tentu saja bentuknya yang berbeda, meskipun alur apinya ini sama dengan versi sekarang.
Ada beberapa kemiripan tentu saja karena ini diproduksi oleh Magic Digital Motion yang memproduksi animasi betul-betul event sekarang. Jadi tentu saja ada beberapa ornamen yang berbeda. Dan kemungkinan besar juga nanti di animasinya akan ada perubahan pedangnya lagi karena sampai saat ini ada dua versi ya, dan versi pedang yang sekarang pun itu dari evolusi pedang yang pertama. Dan ya evolusi pedangnya itu ketika Xiaoyan pertama kali dirasuki oleh Yalo melawan Yun San kemarin, pedangnya berubah ya. Dan ini versi dari Yandi ya, Kaisar Api. Mungkin kemungkinan besar akan ada perubahan dari pedang Xiaoyan lagi ya. Wah, perhatikan di sini ada lingkungan dengan bara api banyak. Apakah ini di lokasi pertempuran atau di wilayah api tak terbatas, yaitu merupakan wilayah domain Xiaoyan nanti ketika ada di dunia seribu besar? Apakah itu wilayah api yang dimiliki oleh Xiaoyan nanti atau ini adalah wilayah pertempuran Xiaoyan? Di sini banyak sekali ornamen-ornamen hewan buas ya, tulang belulang. Nah, ini dia yang keren nih, teratai api ya. Teratai api yang sangat-sangat besar dan tentu saja ini terlihat mendominasi. Nah, ini dia si abang ganteng kita. Dilihat dari pakaiannya nih keren sekali ya. Sangat mendominasi dan sini tidak diperlihatkan ada ornamen api di belakangnya. Nah, kalau dilihat dari perwajahan ini hampir mirip dengan versi Xiaoyan di season keempat atau tiga ya. Kita coba lihat, ada beberapa postingan yang admin temui sebelumnya. Nah, ini dia nih. Penampilan dari Xiaoyan ini mirip dengan penampilan Xiaoyan di season keempat atau Nian Fan pertama ya, pertarungannya. Wajahnya nih, fitur wajahnya hampir mirip ya. Mungkin diambil dari fitur wajah ini karena memang sejauh ini wajah Xiaoyan yang banyak bukan dikagumi, yang paling menyenangkan buat para fans wajah Xiaoyan yang ini sebetulnya dibandingkan sekarang yang baru ya. Karena kalau dibandingkan dengan yang baru memang ada sedikit perbedaan di dagu dan juga ya dari segi perwajahan memang total dirombak. Tapi ini sepertinya mengambil dari versi ini, kalau dilihat ini tidak jauh ya. Hanya saja garis-garis halus yang mungkin terlihat sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan yang versi ini yang season 3 atau 4. Wah, ganteng. Oke, kita lanjut videonya yang tadi. Mana tadi? Nah, ini. Oke. Ya, garis matanya keren ya. Ada juga lambang api di antara di jidatnya. Kayak benang-benang ini yang kayak di medali anak-anak tuh. Pita medali gitu. Oh, ini dia teratai apinya. Banyak ya ini, kalau sekarang kan diwakili dengan satu warna ya. Kalau di budaya Ngedelotes yang sekarang teratainya itu tiap daunnya itu warnanya berbeda sesuai dengan api surgawi yang didapati oleh Xiaoyan saat ini. Ini berapa jenis api ya? Itu dia teman-teman, penampilan dari Xiaoyan di The Great Ruler. Memang desain dari Xiaoyan yang ini jauh lebih baik dibandingkan desain yang sekarang sih sebetulnya. Nah, kalau dilihat dari perwajahan ini cukup ganteng. Tapi memang hanya perlu pembiasaan karena di sini dari bentuk gerahamnya agak berbeda dengan Xiaoyan yang sekarang. Tapi tentunya lebih baik daripada versi yang kemarin ya, yang poni sebelah itu. Lihat, di sini lebih lancip.
si versi Tangsan ya kalau salah. Ya kalau tidak ini lebih mirip di season keempat kemarin ya, perwajahannya diambil. Ya, itu dia. Apakah nanti akan ada plot khusus untuk Xiaoyan di The Great Ruler? Karena kalau lihat dari novelnya memang penampilan dari Xiaoyan ini hanya berupa flashback atau cerita sisipan ya. Sebelum nantinya memang Mu Chen yaitu protagonis dari The Great Ruler ini, ya protagonis Mu Chen ini nantinya akan bertemu dengan Xiaoyan. Memang dikatakan bahwa jika saja mungkin mereka ada di era yang sama, tentu saja Mu Chen akan lebih kuat daripada Xiaoyan. Tapi ini karena Xiaoyan sudah menjadi leluhur di sana, yang ada di Heaven List ya, ada di list surgawi, tentu saja Xiaoyan lebih kuat saat ini dibandingkan dengan Mu Chen. Mu Chen di sana masih muda ya, dan nanti dia akan bertemu dengan Xiao Xiao di perjalanannya. Dan ya pertarungan dari Xiaoyan nantinya memang digambarkan di episode nanti terakhir sih. Tapi untuk saat ini sepertinya masih panjang untuk Xiaoyan tampil, kecuali memang ada plot tambahan yang dibuatkan agar Xiaoyan bisa tampil. Ya buktinya desainnya ini sudah dibuatkan oleh Magic Digital Motion. Jadi sepertinya akan ada plot khusus. Kita nantikan aja di episode mendatang apakah akan ada kilasan pertarungan dari Kaisar Api atau perjalanan Kaisar Api Xiaoyan ketika memasuki benua besar ya di The Great Ruler ini. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang ingin kami bahas karena ini berkaitan dengan perwajahan baru Xiaoyan di versi The Great Ruler. Tentu saja ini adalah pemaksimalan karakter Xiaoyan yang tentu saja mendapat persetujuan dari author aslinya langsung, Tian Chuntulo. Jadi tentu saja tidak akan mengecewakan dibandingkan dengan versi Xiaoyan yang sebelumnya banyak kontroversi karena memang ya itu selera dari produsernya sih, dan juga dari Chinese Literature Group ya. Ini tentu saja hampir mirip dengan di game-gamenya sih. Tapi salut, Magic Digital Motion sudah maksimal membuat karakter ini, dan yakin ini tidak akan ditolak oleh para fansnya seperti karakter-karakter sebelumnya ya. Nanti akan ditunggu lagi penampilan dari tentu saja pasangan dari Kaisar Api, yaitu Cailin dan juga Sun Er versi The Great Ruler ya, yang akan mungkin ya akan ditampilkan nanti di Great Ruler. Kalaupun di versi betul yang sekarang Sun Er belum akan tampil, dan versi wanita yang nantinya akan muncul pun juga masih banyak ya sebetulnya, dan perjalanan dari Xiaoyan dan Xiao Yisan nantinya masih akan panjang di Zhongzhou ya. Ya kalau lihat flashback yang kemarin kan Xiao Yisan baru saja offline ya, dan offline dari perjalanannya ini akan digantikan oleh dua karakter wanita, yaitu Han Sui dan Han Yue senior Xiaoyan yang ada di Akademi Jianan sebelumnya. Oke, mungkin akan kita buatkan versi nanti pembahasan lainnya di updatean berita terbaru dari Battle 11. Sementara ini baru itu saja penampilan dari Kaisar Api versi The Great Ruler. Masih ramai ini, kemungkinan semoga ini akan banyak dibahas. Oke teman, itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak ini sampai akhir. Jika kalian suka, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Kita akan berjumpa lagi di video menarik selanjutnya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.